Nah, ini penjelasan tentang jamaah, karena hadis ini membahas tentang solat berjamaah. Jadi berjamaah itu bukan hanya di dalam solat punya fadilah, tapi amalan-amalan lain juga punya fadilah ketika kita lakukan secara berjamaah. Nah, berjamaah ini selalu Allah perintahkan di seluruh aktivitas kaum muslimin, terlebih khusus di dalam masalah ibadah, sehingga disebutkan di dalam berdoa dibolehkan kita berdoa sendiri dan juga dibolehkan kita berdoa secara berjamaah. Kaidah usul fikih menyatakan al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadullad dalilu ala tahrimi. Asal segala sesuatu hukumnya boleh hingga datangnya dalil yang mengharamkan. Jika berkaitan dengan ibadah yang sudah ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ibadah mahdhah, yang regulasinya sudah dipatenkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu tidak akan menjadi objek ijtihad para ulama. Tapi jika ibadah itu ghairu mahdhah, yang aturannya tidak paten dan masih ada ruang terbuka untuk kita laksanakan dengan cara yang kita ambil berdasarkan dalil-dalil yang sudah Nabi sampaikan, maka hal itu dibolehkan. Doa secara berjamaah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim selalu menggunakan kata jamak, mereka. Kebanyakan kata doa Allah selalu sebutkan dengan kata mereka. Kalau mereka itu banyak, kalau dia satu orang. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka berdoa, yad'una, kepada pencipta mereka, khawfan wa tama'an, dalam keadaan takut dan harapan. Berarti bentuknya jamak. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabah doa kalian. Kalau kalian banyak apa sedikit? Banyak. Kalau kamu satu orang. Tapi kalau kalian banyak, berarti ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan berjamaah ketika kita berdoa. Doa kita potensi diijabah lebih besar. Karena mungkin kita tidak tahu, salah satu dari kita yang berkumpul 40 orang ke atas, kata para ulama, jika 40 orang umat baginda Rasul berkumpul dalam majlis yang baik, pasti ada salah satunya wali Allah. Doa kita mungkin tidak diijabah, tapi doa seorang yang mungkin dia dekat dengan Allah, tapi kita tidak mengenal dirinya, di saat berdoa bersama dia, doa dia yang diijabah beserta doa kita, karena kita berdoa bersamanya, atau kita berdoa dia mengaminkannya. Dan ini bukan perkara yang dilarang, karena ada hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyatakan keutamaan doa berjamaah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari seorang sahabat bernama Habib bin Maslamah Al-Fihri, menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u qaumun muslimun fayad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa istajaballahu du'aahum. Tidaklah sekelompok kaum muslimun, kaum satu orang apa banyak? Banyak. Tidaklah berkumpul sekelompok kaum muslimun yang muslim, fayad'u ba'duhum, lalu sebagian dari mereka berdoa, wa yu'amminu ba'duhum, dan sebagian dari mereka mengaminkan. Berarti ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Kemudian dari sini bisa kita ketahui pasti doanya ada suara. Kalau tidak ada suara, bagaimana bisa diaminkan?
ada suara baru bisa diaminkan. Maka ulama-ulama terdahulu menulis kitab tentang suara ketika berzikir jahar, ada dalilnya. Berdoa suaranya jahar keluar, ada dalilnya. Di antara kitab khusus membahas masalah tersebut ditulis oleh Imam As-Suyuti berjudul Natijatul Fikr fil Jahri Bidzikir, dan juga ulama setelahnya asal India menulis kitab berjudul tentang Al-Fikr As-Sibahatul Fikr fil Jahr Bidzikir. Ulama India namanya Al-Imam Luqnawi Al-Hindi menulis kitab berjudul Sibahatul Fikr fil Jahri Bidzikir, yang membahas tentang dalil-dalil berdoa mengeluarkan suara dan diaminkan, atau zikir mengeluarkan suara. Jadi berjamaah ketika berdoa itu keberkahannya lebih, kebaikannya lebih, karena di situ ada al-jamaah. Nabi katakan berjamaah rahmat. Itu yang pertama tentang doa.